Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya anakku? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Iya. Bagus ya. Oke, silahkan. Teman-teman, kita sebelum belajar, kita berdoa menegakkan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau absensi dulu, ya. Dan kita absensinya di aplikasi Psikopat. Oke, sudah dimulai. Silahkan ya. Sudah Ibu mulai, udah Ibu buka. Bunga udah absen? Ibu cek dulu di Psikopat ya. Udah, Bu. Oke, tunggu ya. Oke. Udah siang, kayaknya udah pegel lah badan kita ya dari tadi ya. Dari tadi belajarnya juga, ya kan? Jadi masuk kita di siang. Oke. Nah, sekarang ayo diregangkan dulu otot-ototnya. Jadi kita tentang manfaat dari manipulasi gambar. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang manfaat manipulasi gambar? Saya, Bu. Ya. Dewi, oke, silakan aku. Manfaat manipulasi gambar yaitu satu sebagai untuk sarana pemasaran sebuah produk. Dua, menarik umat membaca bagi perusahaan cetak. Tiga, membuat gambar terlihat lebih hidup dan menarik. Empat, menyampaikan pendapat, aspirasi, dan sebagainya. Oke, terima kasih nakku ya, bagus sekali ya. Oke, di forum diskusi Psikopat. Oke nakku, silahkan belajar di Psikopat. Nanti kita kembali lagi di Zoom. Teknik manipulasi gambar vektor ya. Teknik manipulasi gambar vektor ya. Di Corel Draw, nakku, memiliki fasilitas yang digunakan untuk kita bisa memanipulasi gambar ya dengan menggunakan fitur-fitur efek yang disediakan. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Corel Draw. Nah, ya, itu nanti dia ditransformasikan dan dicampurkan ya pewarnaannya ya, antara dua objek dalam bentuk objek ataupun warna ya. Efek blend sendiri mengisi ruang kosong dari dua objek dengan efek. Nah, yang pertama kita buat objek lingkaran yang berwarna merah dan objek kotak berwarna hitam ya dengan ukuran bebas. Nih, seperti ini dia contohnya ya. Nah, setelah itu kita klik efek ya, efek blend yang ada di tools. Oke. Nah, ini dia, kita klik efek blend. Nah, setelah itu kita gabungkan objek lingkaran dengan objek kotak ya. Setelah itu kita klik tombol apply. Bisa juga dengan cara arahkan kursor kita ke objek lingkaran ya. Tadi kita sudah ambil efek blend kan. Kita tarik ya, kita drag dari lingkaran. Nah, kemudian ada efek contour ya, digunakan untuk membuat garis luar pada suatu objek ya menggunakan bentuk dasarnya. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah objek segi 6 dan segi 8 ya. Dan juga buat tulisannya. Berikan warna pada objek untuk memperindah. Nah, ini contohnya ya, dibuat seperti ini dulu gambarnya. Oke. Nah, setelah itu klik objek yang akan diberikan efek kontur dan pada icon kontur di toolbox ya, klik pada menu efek kontur dan arahkan kursor mouse pada titik awal objek, kemudian tarik ke titik akhir objek dan lepas. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, seperti gambar yang kita lihat. Oke, efek selanjutnya adalah efek distort. Apa itu distort? Digunakan untuk melakukan penyimpangan pada suatu objek
ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, buatlah satu objek persegi. Ini boleh ya, nanti kamu pakai objek yang lain, tapi di sini contohnya buat itu objek persegi. Nah, yang kedua, pilih tools distort yang ada di toolbox. Oke, ini dia. Setelah itu, klik lalu drag objek menggunakan distort tool. Maka akan kita lihat sebuah tampilan yang berbeda dari objek semula. Nah, sesuaikan dragging sampai kita menemukan objek yang sesuai dengan harapan. Waktu kita mendrag, kita tarik ya, kita tarik itu sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, di sini ini dia gambarnya. Nah, hasil akhirnya ada ini ya, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dia berubah bentuk ya, pada membuat bayangan pada objek. Nah, contohnya yaitu yang pertama, buat sebuah tulisan apa saja lalu diberi warna terang. Tulisan yang kita buat, lalu klik interactive drop shadow ya, ambil dari tools kayak bisa ya. Nah, ya, pilih jenis bayangan yang kita inginkan ya. Oke, setelah hingga sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke efek envelope. Apa pula itu ya? Setelah itu pilih menu efek, kemudian envelope ya. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Oke, klik add new pada jendela envelope sehingga akan muncul kotak outline di sekeliling teks. Kemudian pilih strike line, tarik ke atas pada titik seleksi bagian tengah. Nah, seperti ini ya, kan efek envelope. Jadi tulisannya akan seperti ini. Oke, next, apa itu? Efek extrude digunakan untuk membuat efek 3D ya. Penggunaannya contohnya yang pertama, buatlah objek, gambar, dan tulisan pada Corel Draw. Yang kedua, klik pada tombol extrude di toolbox. Nah, ini dia ya. Nah, untuk bisa kita gunakan untuk memanipulasi gambar ya. Apa ada yang belum dimengerti? Ada yang mau bertanya? Tanya Dwi. Oke, silahkan. Saya belum mengerti cara penggunaan efek Penggunaan efek blend. Oh, oke ya. Dia akan bergabung. Percampuran warnanya juga nanti kelihatan, gitu ya. Oke, Nakku? Mengerti? Oke, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini, Nakku? Saya, Bu. Kesimpulannya, dengan materi teknik manipulasi gambar vektor ini, kita bisa menggunakan efek-efek seperti blend, contour, distort, drop shadow, envelope, extrude, transparansi untuk membuat gambar yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, menarik kan? Oke ya. Oke, nah sekarang kita mau merefleksikannya dulu ya, merefleksikan tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksikannya? Saya, Bu. Si Dwi. Oke, silakan Dwi. Saya merasa senang sekali untuk mata pelajaran hari ini karena belajar tentang teknik untuk memanipulasi gambar vektor. Karena saya suka mengedit gambar. Bagus ya Nakku ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita mau bersyukur dulu kepada Tuhan. Kita berdoa dulu. Oke, Nakku. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nakku ya. Semoga minggu depan semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi. Selamat siang anak-anak ibu semuanya.